Banyak pos sebagai orang tua yang sering bertanya-tanya, kira-kira dari usia berapa sih dok sebenarnya anak laki-laki ideal untuk dilakukan tindakan sunat? Nah, simak terus di video kali ini ya pos. Sebenarnya ada dua alasan mengapa anak laki-laki perlu disunat. Yang pertama karena alasan budaya atau agama, terutama agama Islam. Dan yang kedua karena alasan medis atau karena dari sisi kesehatan. Karena ternyata dari sisi medis, sunat ini memiliki banyak manfaat, terutama bisa menjaga kebersihan di daerah organ kelamin atau genital seorang anak laki-laki. Menurut penelitian dari Turki di tahun 2014, di sini membagi 3 kelompok usia, yaitu dari usia kurang dari 1 tahun, 1-7 tahun, dan lebih dari 7 tahun. Ternyata setelah dilakukan penelitian dari ketiga kelompok usia tersebut, jika kita lihat dari durasi pemulihan pasca anestesi yang terpendek sampai ketika dia keluar dari rumah sakit, kemudian biaya terendah hingga komplikasi pasca anestesi yang terendah, semuanya merujuk pada kelompok usia yang pertama, yaitu pada usia kurang dari 1 tahun. Sehingga dapat disimpulkan anak laki-laki yang akan dilakukan tindakan sunat disarankan untuk dilakukan di bawah usia 1 tahun ya pos. Nah, kemudian kalau misalnya anak disunat dalam usia yang masih muda, biasanya resiko traumanya pun jauh lebih kecil dibandingkan dengan anak yang sudah cukup dewasa, kemudian dilakukan tindakan sunat. Kemudian pada anak yang usianya biasanya sudah cukup besar untuk dilakukan tindakan sunat, biasanya sering beberapa komplikasi muncul, seperti misalnya membutuhkan beberapa penjahitan lagi ketika dilakukan tindakan sunat, atau bahkan bisa muncul kondisi perdarahan setelah dilakukan tindakan sunat. Nah, jadi bagi pos yang memang memiliki anak yang usianya masih di bawah 1 tahun, ada baiknya untuk segera dilakukan tindakan sunat atau sirkumsisi ya. Nah, ketika anak telah dilakukan tindakan sunat, ada beberapa manfaat nih yang didapatkan, seperti anak bisa terhindar dari beberapa masalah penis yang mungkin muncul, seperti masalah fimosis, balanitis, atau balanopostitis. Kemudian juga bagi anak yang sudah cukup dewasa, akan lebih mudah untuk membersihkan bagian organ kelamin atau bagian penisnya. Kemudian juga anak laki-laki menjadi resiko kecil untuk terkena penyakit infeksi saluran kemih atau infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS ketika dia sudah dewasa nanti. Yang terakhir, ketika anak laki-laki ini sudah menjadi dewasa, juga menjadi menurunkan resiko terkena penyakit kanker penis atau kanker serviks bagi pasangannya. Oke, sekian ya pos penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya. Dan jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya di YouTube channel Klinik Mutiara Ciputra. Bye-bye!